Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hafiz. Pada minggu ini saya akan menceritakan materi ke-12 pemrograman web 1 yang telah saya pelajari mengenai interaksi dengan HTML menggunakan DOM. Yaitu materinya adalah DOM event. Yaitu ketika kita berinteraksi dengan suatu elemen HTML yang telah kita manipulasi, maka akan muncul suatu event. Seperti event mouse ataupun event keyboard. Contohnya di sini saya membuat website MyNote, itu ketika kita menginputkan suatu teks maka teksnya akan tersimpan. Contohnya seperti ini. Saya tambahkan lagi yang orang ini, game kesukaan saya. Lalu di sini kita bisa mengedit teksnya. Misalnya saya tambahkan online, kita save, lalu akan tersimpan. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita tekan remove, maka akan muncul notifikasi are you sure. Jika tidak, tekan cancel. Jika iya, tekan OK. Dan ketika kita menginputkan inputan kosong, maka akan muncul notifikasi type something before submit, yaitu kita harus menginputkan sesuatu baru bisa terbaca. Lalu untuk codingannya, ini codingannya saya memulainya dari membuat struktur awal website. Seperti ini dia codingannya, index.html. Sana terdapat ID wrapper sebagai pembungkus, div class MyNote, class main sebagai inti dari programnya, lalu form ID, form input untuk inputan datanya, lalu UL list item untuk node listnya. Lalu setelah saya membuat struktur awalnya, kita masuk ke query.js nya. Pertama saya akan membuat codingan untuk memanggil tag elemen penting yang ada dalam HTML nya menggunakan query selector, yaitu memanggil yang ID form input, inputan, class main, dan ID node list. Setelah kita memanggilnya, kita akan menyiapkan elemen yang akan ditampilkan ketika di submit, yaitu codingan yang ini, function create li, yaitu list itemnya. Kita buat konstanta li dan membuat elemen li nya, membuat konstanta edit button dan elemen button dengan value nya itu adalah edit. Lalu konstanta remove button yang sebagai berguna untuk meremove nya, itu konstanta span, yaitu membuat elemen span, yaitu untuk menginputkan teksnya. Jadi saya tidak menggunakan text area. Lalu li.appendshell add button, remove button, dan span. Lalu kita kembalikan nilai li nya. Setelah membuat elemen yang akan diinputkan, kita membuat event validasi submit ketika sebenarnya kosong, yaitu yang ini, form event listener submit event. Lalu ada terdapat event pre-event default, yaitu supaya webnya tidak merefresh terus menerus sehingga webnya itu not respond. Lalu ketika inputannya kosong, muncul alert type something before submit yang telah kita lihat sebelumnya. Lalu ketika inputannya berisi sesuatu, maka UL akan membuat list item baru. Lalu form akan mereset inputan yang ini. Jadi saat kita menginput, dia langsung kosong kembali. Setelah membuat event validasi, kita lanjutkan membuat event button dan untuk meremove dan untuk mengeditnya, yaitu codingan terakhir yang ini, UL add event listener click event, yaitu ketika event yang ditarget adalah button, maka buat konstanta button sebagai targetnya, lalu konstanta li dengan button parent node, UL li parent node. Lalu ketika teks yang ditekan itu adalah remove, maka akan muncul konfirmasi apakah kita ingin menghapusnya. Jika iya, dia akan menghapus list item tersebut. Jika tidak, dia tidak akan menghapusnya. Lalu kalau kita tidak menekan remove, maka program akan membaca opsi selanjutnya, yaitu edit. Ketika kita menekan edit, maka dia akan merubah dari span itu menjadi inputan. Yang ini span. Ketika tekan edit, dia akan merubah menjadi inputan. Lalu
tombolnya juga berubah dari sebelumnya edit menjadi save. Lalu ketika opsi selanjutnya kita tekan save, span itu dari inputan dia akan berubah kembali menjadi span. Lalu yang button juga berubah menjadi edit. Seperti ini, dari inputan menjadi span kembali. Setelah selesai dengan query.js nya, saya lanjut ke style.css, yaitu merias struktur dasar webnya dari universal hingga H1 nya. Di sini saya jelaskan secara singkat saja. Di sini universalnya menggunakan box sizing border box, dan bodinya itu menggunakan background yang sama pada minggu sebelumnya dalam folder asset. Lalu UL-nya itu tidak menggunakan list style. UL biasanya kan ada icon titik di sampingnya, di sini tidak dipakai, jadi none. Lalu untuk H1-nya itu yang ini, tulisan my node, backgroundnya berwarna oranye, lalu colornya berwarna putih, dan juga bordernya itu radiusnya ada 5 pixel 5 pixel 00. Di sini juga saya menggunakan bordernya itu 1 pixel solid black biar terlihat bagian mana saja dia. Lalu lanjut ke merias form inputan, yaitu adalah pada pada ID form input, itu posisinya relatif. Lalu untuk inputannya menggunakan border solid black juga, lebarnya itu 100% biar dia full dengan div-nya ini. Lalu untuk buttonnya background yang berwarna hijau. Di sini juga kursornya ini, ketika kursor berada tepat pada button, dia akan berubah menjadi pointer, dari kursor menjadi pointer. Dan juga hovernya itu saya meriasnya dengan opacity, jadi dari pekat dia akan jadi agak pudar. Lanjut, setelah merias form inputan, saya yang terakhir merias form not list. Not list itu yang ini not list, yang ini form inputan yang tadinya. Masuk ke not list menggunakan border 1 pixel solid black juga, border radiusnya 5 pixel, border radiusnya yang sekelilingnya ini 5 pixel. Lalu masuk ke not list yang inputannya itu yang ini inputannya itu menggunakan border juga 1 pixel solid black, widthnya 100% juga. Lalu untuk not list buttonnya itu warnanya warna oranye, kecuali yang ini not list button yang first child-nya saya bedakan menjadi berubah warna biru. Lalu juga not list ini punya hovernya opacity, jadi ketika kursor berada di sini dia warnanya akan pudar, dan juga kursor akan berubah menjadi pointer. Sudah selesai. Sekian penjelasan yang saya dapat paparkan. Di sini saya juga mempelajarinya dari beberapa situs dan juga dari YouTube. Saya harus lebih banyak mempelajarinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.